Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni dengan NPM 1012.002, kelas B22 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pancasila. Baik, penjelasan yang pertama yaitu Pancasila dalam konsep sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan juga ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut kemudian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang. Oleh karena itu, memahami Pancasila harus dilakukan dengan melihat latar belakang sejarah Indonesia dan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu Pancasila pada masa prakerajaan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan yang terorganisir atau terorganisasi. Kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana dan tradisional, yaitu bergantung pada alam. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil seperti suku atau klan yang dipimpin oleh masing-masing kepala suku. Meskipun belum mengenal konsep negara, namun nilai-nilai kehidupan bersama sudah berkembang dan menjadi dasar hubungan sosial masyarakat Indonesia. Kemudian nilai-nilai apa saja sih dari Pancasila pada masa kerajaan ini? Nilai ketuhanan tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadap roh leluhur dan juga kekuatan alam yang dianggap mengatur kehidupan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan tampak dari sikap saling membantu dan juga kerjasama dalam berburu serta bercocok tanam. Nilai persatuan dan kerakyatan diwujudkan dalam musyawarah dalam kelompok masing-masing tadi, sedangkan nilai keadilan sosial terlihat dari pembagian hasil kerja secara adil kepada seluruh anggota kelompok suku tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu Pancasila pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa ini, kehidupan masyarakat Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam bidang pemerintahan, agama, dan juga kebudayaan. Kerajaan-kerajaan besar mulai muncul seperti Kutai Kartanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, dan juga Majapahit yang sudah menjadi pusat peradaban. Pengaruh Hindu-Buddha membawa sistem pemerintahan yang lebih teratur serta memperkuat nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tersebut. Selanjutnya ada nilai Pancasila pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nilai ketuhanan tercermin dalam pelaksanaan ajaran Hindu dan Buddha serta pembangunan candi-candi. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan terlihat dalam ajaran moral seperti Tatwamsi Asi yang menekankan sikap saling menghormati. Nilai persatuan diwujudkan melalui usaha menyatukan wilayah Nusantara, sedangkan nilai kerakyatan dan keadilan sosial diterapkan masyarakatnya melalui musyawarah dan juga perhatian terhadap peraturan-peraturan kerajaan serta terhadap kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pancasila pada masa kerajaan Islam. Masuknya Islam ke Nusantara membawa banyak perubahan besar, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk nih, seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, Banten, serta Ternate Tidore berkembang dan memiliki pengaruh luas. Islam memperkuat nilai ketuhanan, persaudaraan, dan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada nilai Pancasila pada masa kerajaan Islam. Nilai-nilai Pancasila tersebut yang pertama yaitu nilai ketuhanan diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah dan penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, nilai kemanusiaan tercermin dalam kewajiban dalam Islam seperti zakat, sedekah, dan juga kepedulian terhadap sesama. Nilai persatuan terlihat dalam kerjasama antar kerajaan Islam melawan penjajah-penjajah. Lalu yang terakhir yaitu nilai kerakyatan dan keadilan sosial dijalankan melalui musyawarah serta penerapan hukum yang adil menurut syariat Islam. Masuk ke fase selanjutnya yaitu tumbuhnya nasionalisme pada masa kolonialisme. Penjajahan bangsa barat membawa banyak sekali penderitaan bagi rakyat Indonesia. Banyak sekali ya, seperti kerja paksa, pajak berat, dan juga diskriminasi rasial terhadap masyarakat. Kondisi tersebut selanjutnya menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Selain itu, pendidikan barat, perkembangan media massa, dan juga pengaruh pergerakan dunia ikut mendorong lahirnya kesadaran nasionalisme. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia sendiri berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perlawanan antar daerah, yang kedua ada kebangkitan nasional, dan yang ketiga ada pergerakan nasional. Tahap kebangkitan nasional sendiri ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu kesadaran nasional mulai mencapai puncaknya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia.
Selanjutnya masuk ke proses perumusan Pancasila. Menjelang kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Oleh karena itu, dibentuklah badan yaitu BPUPKI untuk merumuskan dasar negara tersebut. Berbagai gagasan disampaikan oleh para tokoh bangsa yang kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9 sebagai dasar Pancasila yang kita gunakan saat ini. Lalu materi terakhir yaitu pengesahan Pancasila. Setelah proses proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, selanjutnya Badan PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan rumusan sila pertama dilakukan demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.